Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 1805378 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai pemilihan bentuk tes, di mana materi ini merupakan lanjutan dari materi saya sebelumnya, yaitu teknik dan prosedur penilaian. Seperti yang sudah pernah saya bahas, yaitu tes merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat pemahaman atau pencapaian peserta didik terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, tes dari segi bentuk soalnya terbagi menjadi dua, yaitu tes berbentuk urean dan yang kedua tes berbentuk objektif. Yang pertama itu tes berbentuk urean, adalah tes di mana soalnya merupakan soal yang pendek tapi menginginkan jawaban-jawaban yang cukup panjang. Biasanya soal berbentuk tes urean ini dalam soalnya mengandung kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, bedakan, dan lainnya, di mana biasanya soal tes urean juga jumlahnya hanya terbatas dari 5 hingga 10 soal saja. Tes urean sendiri tergolong menjadi dua, dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu tes urean terbatas dan yang kedua tes urean bebas. Tes urean terbatas itu jawaban-jawabannya dibatasi dan yang kedua tes urean bebas di mana jawabannya sepenuhnya diserahkan kepada peserta didik untuk menjawab. Tes urean berbentuk terbatas cocok digunakan apabila guru ingin mengetahui tingkat pemahaman dan daya ingat peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Tes urean berbentuk urean tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, di mana kelebihannya yaitu yang pertama, soal mudah untuk dibuat dan disusun. Yang kedua yaitu mengurangi resiko kecurangan dari peserta didik dalam mengerjakan tes. Dan yang ketiga yaitu menghemat waktu dalam membuat soal. Dan selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya atau apa yang ia pikirkan mengenai materi yang telah ia pelajari dengan bahasanya sendiri. Itulah kelebihan dari tes berbentuk urean. Selanjutnya yaitu kelemahan dari tes berbentuk urean. Yang pertama yaitu materi tidak dapat mencangkup semua soal tidak dapat mencangkup semua materi yang telah dipelajari, di mana soal terbatas sedangkan materi bersifat luas. Maka soal ini tidak cocok digunakan apabila materi pembelajaran yang akan diteskan itu bersifat luas dan banyak. Selanjutnya yaitu susah untuk melakukan koreksi atau penilaian, di mana koreksi akan membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan tenaga yang cukup ekstra. Selanjutnya yaitu penilaian bersifat subjektif. Artinya subjektif di sini adalah antara satu dengan siswa yang satunya bisa mendapatkan poin yang berbeda walaupun jawaban mereka terkadang sama. Kenapa? Karena terkadang siswa yang memiliki tulisan yang kurang bagus dan kurang rapi dan sulit untuk dibaca, maka guru akan memberikan poin yang lebih rendah. Walaupun sebenarnya jawabannya sama dengan temannya yang memiliki tulisan yang lebih rapi dan lebih bagus. Nah, selanjutnya itu tes urean ini tidak dapat memberikan penilaian yang valid karena yang tadi, dia bersifat subjektif. Itulah kelemahan dari tes berbentuk urean. Selanjutnya itu teknik untuk melakukan tes soal berbentuk urean. Yang pertama yaitu membuat soal-soal yang terdiri dari ide-ide pokok materi yang akan diteskan. Lalu selanjutnya yaitu memastikan materi-materi yang dimasukkan ke dalam soal merupakan materi-materi yang telah diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu membuat cara mengerjakan atau cara menjawab soal. Dan yang selanjutnya yaitu menulis soal secara singkat, jelas, padat, dan dapat dimengerti. Nah, itulah mengenai soal berbentuk urean. Selanjutnya yaitu tes berbentuk objektif. Tes berbentuk objektif adalah merupakan soal tes di mana butir-butir soalnya telah memiliki pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Jadi nantinya peserta didik hanya perlu memilih jawaban yang dianggapnya benar, baik itu dengan cara menuliskan simbol pada lembar jawaban atau ruang yang telah disediakan.
Tes berbentuk objektif ini digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu berbentuk isian, yang kedua benar salah, lalu selanjutnya menjodohkan, selanjutnya yaitu pilihan ganda, dan yang terakhir yaitu melengkapi. Penggunaan tes soal objektif cocok digunakan apabila pertama, jumlah peserta didik sangat banyak atau banyak. Yang kedua yaitu apabila materi yang akan diujikan bersifat luas. Lalu selanjutnya yaitu apabila guru atau penguji telah memiliki pengalaman dalam membuat soal-soal objektif. Dan yang terakhir yaitu apabila si guru atau si pembuat soal memiliki waktu yang cukup banyak dalam mengerjakan pembuatan soal. Tes soal berbentuk objektif memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dalam melakukan koreksi, selanjutnya yaitu dapat dilakukan atau soal dapat digunakan untuk tes-tes selanjutnya. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu penilaian lebih objektif, dan yang terakhir yaitu skor dari penilaian dapat dihitung dengan mudah. Kekurangannya yaitu yang pertama, pembuatan soal memakan waktu yang lama, lalu selanjutnya yaitu resiko kecurangan lebih besar terjadi, lalu selanjutnya tidak dapat menentukan atau menilai tingkat kemampuan peserta didik karena peserta didik dapat melakukan pemilihan jawaban secara acak-acakan atau dengan cara menebak-nebak jawaban yang dianggap benar. Lalu selanjutnya, tidak dapat mengungkapkan hasil atau pengetahuan peserta didik secara maksimal. Itulah kekurangan-kekurangan dari tes berbentuk objektif. Selanjutnya yaitu teknik operasional untuk menyusun soal berbentuk tes objektif. Yang pertama yaitu si pembuat soal harus sering berlatih dalam membuat soal agar terbiasa. Yang kedua yaitu soal yang dibuat menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu memastikan materi yang akan diujikan merupakan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya membuat tabel spesifikasi, di mana pada tabel ini akan dijelaskan tingkat kesukaran dari soal. Contohnya seperti rendah, sedang, dan sulit. Dan yang terakhir yaitu memberikan atau memberitahu cara menjawab soal pada soal tersebut, seperti informasi untuk mengerjakan soal. Itulah materi mengenai pembagian atau pemilihan bentuk tes, di mana bentuk tes itu terdiri dari tes berbentuk uraian dan objektif. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.